peserta puja bakti, baik yang berada di Wihara Buddha Warman Padang, di Bakti Sala, ya, maupun yang berada di rumah kediamannya masing-masing. Ya, syukur cuaca kembali cerah ya menjelang kita berpuja bakti. Ya, memang beberapa hari ini cuaca menjadi kurang bersahabat karena hampir sepanjang hari ya selama 3 hari ini selalu turun hujan, walaupun tidak lebat tetapi cukup ya menghambat kita untuk beraktivitas. Ya, kelihatannya cuaca memang sudah berubah, ya tidak lagi di Jawa, tetapi sekarang justru di Sumatera. Ya, di Jawa sepertinya hujannya sudah agak mereda, ya namun di Sumatera hujannya semakin deras. Ya, terutama Padang yang selama ini aman-aman saja, namun setelah 3 hari ini menjadi kurang aman dan kurang nyaman karena hujan terus ya. Namun untung sekarang kita punya cara yang canggih, yaitu kita bisa berkomunikasi melalui virtual, secara virtual melalui media-media online seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ya, yang hadir di Bakti Sala hari ini tidak begitu banyak, ya ada 14 orang, dan saya lihat di layar ya yang ikut secara online juga tidak terlalu banyak, hanya sekitar 13 orang ya, 12 ya, karena termasuk Romo sendiri ya, ini sekitar 12 orang lah ya. Jadi kalau di total masih sedikit, masih sekitar 20 sekian, padahal puja bakti remaja ini harusnya ramai karena wihara kita memiliki generasi muda yang cukup banyak. Namun belum semua punya kesadaran ya. Nah, hari ini Romo khusus akan berbicara sehubungan dengan peringatan Happy Parents Day, Hari Bakti Orang Tua, Hari Bakti Anak kepada Orang Tua. Secara umum di Indonesia tanggal 22 Desember selalu diperingati sebagai Hari Ibu, ya, Mother's Day. Nah, namun tradisi sejak dulu, sejak sekolah minggu, yang tahun ini sekolah minggu sudah berusia 40 tahun, dan sepalama itu pula Romo mengabdi di wihara dan di Buddha Dharma ini. Sejak dulu di sekolah minggu agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang, dan kemudian ditularkan ke Sekolah Nasional Pusman Justri. Ya, kalau menularkan hal-hal yang baik tidak apa-apa, tapi menularkan virus COVID jangan ya. Nah, kebiasaan yang baik di mana kita tidak merayakan Hari Ibu tok ya, tetapi merayakan Hari Ibu dan Ayah, sehingga disebut Parents Day. Nah, kadang-kadang supaya tidak membingungkan, kita gunakan bahasa Indonesia yang lebih komunikatif, yaitu Happy Parents Day ini maknanya adalah hari bakti anak kepada orang tua. Ya, nah ini sejak dulu. Ya, kemudian ditularkan ke Sekolah Nasional Pusman Justri. Ya, biasanya ketika keadaan aman-aman sebelum COVID,
Di sekolah minggu sudah tidak ada acara lagi. Karena memang akhir-akhir ini ya generasi muda kita yang di wihara kurang berperan aktif. Namun di sekolah Manjusri bangkit. Nah, ini mungkin kata peribahasa patah tumbuh hilang berganti. Esa hilang, dua terbilang. Nah, tapi sebenarnya tidak bagus. Yang bagus itu tidak ada yang patah dan selalu tumbuh. Ya. Nah, sekarang di sekolah Manjusri dirayakan. Ya. Tahun lalu menjelang tanggal 22 itu ada acara, itu bukan tahun lalu, 2 tahun yang lalu kita mengundang orang tua murid, ya kemudian anak-anaknya mempersiapkan bingkisan, tidak perlu dibeli yang mahal-mahal, tidak perlu kasih orang tuanya sepeda motor, tidak usah kasih mobil, tetapi memberi hasil karyanya, yang itu depan orang tuanya, membasuh kakinya, kemudian menyerahkan bingkisannya, dan lalu bernamaskara. Nah, namaskara ini tradisi Buddhis, tradisi orang Tionghoa, orang Jawa juga begitu, sungkem namanya. Ya, kalau suku bangsalan Romo tidak tahu. Ya, itu kita lakukan. Namun tahun ini tidak bisa. Tahun lalu juga tidak bisa. Karena apa? Karena ada pandemi COVID. Ya, sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru, keluar peraturan, tidak boleh kumpul-kumpul. Ya, nanti kalau kumpul-kumpul bisa disergap oleh Satpol PP atau polisi. Nah, yang ditangkap siapa? Nggak mau, polisi nggak mau tangkap semua. Oh, ada 100 orang tangkap semua. Kantor polisi penuh. Yang ditangkap siapa? Pimpinannya. Kalau di wihara siapa yang ditangkap? Di sekolah siapa yang ditangkap? Ya Romo. Nah, kalau Romo ditangkap, ada yang mau ngantar nasi enggak? Ya kan, Romo masuk penjara. Ada yang mau ngantar nasi? Ada enggak? Kok senyum-senyum saja? Lapar Romo enggak ada yang ngantar. Ada yang mau ngantar? Mau? Selina mau? Mau. Ya, antar nasi, ya, antar kue, antar buah-buahan, tapi enggak lah ya. Kita kan patuh, dari tangkap. Nah, jadi kita tidak adakan. Namun karena kecintaan Romo kepada seluruh siswa-siswi, baik Manjusri maupun sekolah minggu, maka kemarin Romo mengundang satu pembicara. Namanya Bu Pratnya Dewi. Bu Pratnya Dewi ini pakar, trainer education and parenting. Education apa artinya? Education? Education apa artinya? Edukasi, pendidikan. Parenting? Parenting terjemahan bahasa Indonesia apa? Pengasuhan. Nah, cara mengasuh anak, ya. Nah, itu kemarin yang ikut, papa mamanya yang ikut, Romo mengucapkan banyak terima kasih. Mama Yonatan ikut sampai selesai. Si Gavin yang ikut, papanya ndak ikut, papanya ndak ngerti. Ya, siapa lagi? Ndak banyak. Ya, si apa namanya? Kusala Wirya, papanya ikut. Ya, siapa lagi yang kemarin? Nah, Romo ndak ingat semua lah. Ya. Tapi bagi yang ikut, tolong sampaikan Romo mengucapkan Toa Kamsia. Apa Toa Kamsia? Banyak-banyak terima kasih. Ya. Karena sudah bermanfaat bagi dia. Harusnya mereka yang terima kasih pada Romo, tapi Romo terima kasih dulu lah, tidak apa-apa. Ya, tujuan Romo yaitu papa mamanya ikut, jadi mengerti, kemudian bisa mendidik anaknya lebih baik. Karena memang ya visi misi Romo mengajar sekolah minggu sudah 41 tahun,
mendirikan sekolah Manjusri sudah 12 tahun. Tujuannya adalah supaya anak-anak generasi depan ini menjadi lebih baik, bahkan lebih baik dari Romo. Ya, menjadi generasi penerus yang lebih baik, lebih cerah, lebih pintar, cerdas, terampil, kreatif, berbudi pekerti, berkarakter, tahu sopan santun, dan tahu tata krama. Tetapi apalah dayanya, Romo sendiri dengan guru-guru tidak bisa. Harus mau kerjasama dengan orang tua murid. Tetapi tidak semua orang tua murid yang sadar. Ya, tidak tahu tuh di generasi mana, tidak tahu. Romo sudah pelajari juga mengenai generasi. Kalau Romo ini generasi baby boomer. Setelah Perang Dunia Kedua, kan banyak manusia yang mati karena perang. Kemudian lahir anak-anak, ramai sekali, maka dibilang baby boomer. Boomer, boom, anak-anak lahir banyak. Nah, itu generasi Romo. Ya, kemudian masuk generasi-generasi lain. Nah, sekarang ini kalian ini berada di generasi Z dan Alpha. Ya, mungkin di sini banyak yang Z nih. Ya, Z itu tahun berapa ya? Nah, kalau generasi Alpha ini 2011 baru, ya 2011 sampai 2025 nanti, 2024 itu namanya generasi generasi Z. Ya, A, B, C, D, E, kan Z yang terakhir ya, itu generasi Z. Nanti sudah generasi Z, tidak tahu apa lagi istilahnya. Ya, jadi generasi Z ini kalau dihitung-hitung mungkin sekarang rata-rata anak-anak ya mulai dari SD sampai SMP kelas 1. Ya, kan sekarang kalau 2011 sampai sekarang baru 10 tahun ya. Nah, tapi nanti sampai 2024-25 generasi Z. Tetapi ada juga yang generasi Alpha. Tetapi ada juga yang generasi Z. Makanya kemarin temanya merebut hati generasi Z dan Alpha. Bagaimana orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik? Itu artinya merebut hati anak-anaknya. Ya, karena kalau orang tua tidak ngerti, mental semua. Apa yang dikasih nasihat pada anak tidak didengar. Karena generasinya sudah berubah. Jadi orang tua harus banyak belajar. Nah, orang tua yang bijaksana kemarin ikut. Karena dia tidak sempat kuliah mengenai pendidikan dan parenting. Tapi orang tua yang maaf, tidak tahu diri, dia tidak ikut. Ya, karena dianggap tidak perlulah. Ya, nah ini. Jadi pada yang ikut, Romo mengucapkan banyak terima kasih. Ya, nah jadi itu satu bukti komitmen kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kalian. Ya, Romo ingin selalu memberikan yang terbaik bagi kalian. Romo ingin kalian nanti ya 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, kalau masih ketemu Romo, kalian sudah jadi orang-orang yang sukses, orang yang berhasil. Itu keinginan Romo. Ya, jadi makanya lihat sekolah Manjusri kita terus maju, terus berkembang pesat. Ya, nah kedepannya sekolah ini kalian yang ngisi. Maka dari sekarang Romo tawarkan, siapa ayo yang mau ambil beasiswa dari Yayasan Triratna Padang. Beasiswa apa? Beasiswa sekolah guru agama Buddha boleh. Guru mata pelajaran lain boleh, dikasih beasiswa. Kalau mau sekolah guru agama Buddha dekat tuh di Lampung. Ya, ada namanya STIAB di Narakita. Jadi situ aja. Dari Lampung ke Padang kan tidak jauh. Ya, kalau naik mobil ya paling-paling satu malam sampai. Tidur di mobil, bangun, tidur lagi, sampai. Ya kan? Nah, kalau yang mau ngambil guru lain juga boleh. Romo, saya mau guru olahraga karena saya kekar berototnya seperti siapa. Boleh, ikip. Sekarang namanya UNP, Universitas Padang. Ya.
Saya mau jadi guru matematik Romo, bagus sekali, silahkan. Nah, jadi nanti sekolah Manjusri, guru-gurunya adalah anak-anak dari sekolah Manjusri sendiri atau sekolah minggu. Ya, Romo, saya mau jadi guru bahasa Mandarin. Ya, oh bagus. Kemana mau sekolah? Di Taiwan, di Tiongkok, di India. Oh, di India bahasa India. Ya kan, kalau di Tiongkok ya bahasa Mandarin. Nah, silakan pergi. Yang penting betul-betul mau. Ya, nah ini, tapi sampai sekarang belum ada. Ya, nah, jadi kembali pada hari bakti orang anak kepada orang tua. Di dalam ajaran Buddha memang ini sangat ditekankan. Nanti sore Romo akan cerita, ya, agak melihat ke ini, ke agama lain. Kalau agama lain fokusnya apa? Fokusnya Tuhan. Hormati Tuhan, puja Tuhan, puji Tuhan. Tetapi orang tua kurang. Ya, bersyukur kita. Mengapa Buddha menekankan hormat pada orang tua? Karena kalau tidak ada orang tua, mana ada bisa kita ada di sini, mana kita bisa berpuja bakti, mana kita bisa menghormat Tuhan. Karena ada orang tua, kita hadir di dunia ini. Ada enggak yang lahir dari batu? Batu, wah pecah batu keluar bayi. Ada enggak? Ada, dongeng. Katanya Sun Gokong, ya, si kera sakti itu tidak ada mama, tidak ada papanya, ya, di puncak gunung Wakosan namanya. Wakosan ini puncak gunung itu ada sebuah batu. Batu ini kena energi yin, kena energi yang, tiba-tiba batu ini meledak, keluarlah si kera sakti Sun Gokong. Nah, itu cerita dongeng, ya. Mana ada orang batu, dia keluar dari batu itu tidak ada, pasti keluar dari perut mamanya, ya kan? Nah makanya orang tua harus dihormati, ya. Dalam agama Buddha dikatakan ibu itu seperti bumi. Bumi ini kan melahirkan, nanam benih di bumi, di tanah, tumbuh. Siapa yang menumbuhkan ini? Langit. Ayah itu seperti langit, dia menaungi. Turun hujan, ada sinar matahari, ada angin, sehingga benih yang ditanam tumbuh subur. Makanya dua orangnya harus dihormati. Nah itulah dasarnya maka di wihara diadakan Parents Day, bukan Mother's Day saja. Kalau Mother's Day saja, yang papa-papa kan sedih. Mana pernah ada orang rayakan Father's Day? Tidak ada. Ada, mau baca-baca di YouTube, oh hari ini hari bapak, tapi tidak populer. Orang cuekin aja, kan sedih papanya. Padahal dua-dua orang ini berjasa pada kita. Ya, mama merawat orang tua laki-laki, papa mencari nafkah. Kan begitu. Nah, makanya kita merayakan Parents Day, hari bakti anak kepada orang tua. Ada seorang biksuni, maha biksuni, namanya Master Cheng Yen. Master Cheng Yen itu masih hidup, tinggal di Taiwan. Beliau mendirikan Yayasan Buddha Cici. Di Indonesia ada, di mana-mana ada. Nah, beliau memberi nasihat. Ada dua hal yang tidak boleh ditinggalkan di dunia ini. Apa itu? Berbuat kebaikan dan berbakti kepada orang tua. Sekarang orang mulai kurang. Karena pengaruh-pengaruh agama lain, kebudayaan lain, orang mulai kurang menghormati orang tuanya. Ya, kalau orang tua sudah tua, masuk panti jompo. Tidak dilihat-lihat, sekali-sekali. Bila takana, kalau orang Padang bila takana itu bila teringat baru pergi lihat. Kalau tidak biar aja. Ya menung-menung lah mamanya di rumah jompo. Kamu kan sering pergi di rumah jompo, menung-menung. Kadang ada yang nangis. Karena bisik sama Romo, anak saya sudah 2 bulan tidak pernah datang, sedih hatinya. Ya, padahal kecil-kecil dia merawat kita. Sudah besar kita, dia sudah tua, kita buang ke panti jompo. Kan kasihan.
Orang tua tuh lebih bahagia di rumah anaknya. Ya, rumah anaknya kasih satu kamar saja kecil, bersih, pasti dia senang. Ya, oh saya tidak bisa rawat, saya kerja. Kita kerja kan ada duit kan, gaji suster, gaji perawat. Ya, kalau tidak sanggup perawat ya sudahlah, pembantu rumah tangga. Tapi yang baik, ya ada lagi kan kalau kita lihat di video ada pembantu rumah tangga, mama ini sudah sakit tidak bisa ngomong, dipukul-pukul sama pembantunya, kasihan. Dia mau bilang sama anaknya saya dipukul pembantu, dia tidak bisa ngomong. Ya kan, nah, jadi cari yang baik, rawat ibunya. Tapi kita pulang kerja, pulang usaha, lihat mamanya. Ma, gimana ma? Ada sehat? Mama mau makan apa? Nah, sekarang mama kita yang tanya kan, kamu mau makan apa? Nah, kalau nanti orang tua kita sudah tua, kita yang tanya. Mama mau makan apa ma? Gitu. Ya, jadi inilah ciri-ciri khas dari ajaran Buddha. Ajaran Buddha mengutamakan, menghormati orang tua. Malah Buddha bilang begini, walaupun kita menghormat pada Buddha, bersujud, baca parita, baca mantra, tapi kalau kita durhaka sama orang tua kita, semua kebaikan kita menghormat Buddha tidak ada manfaatnya. Hebat kan? Hebat. Kalau dalam agama lain, tidak apa-apa, lawan orang tua tidak apa-apa. Ya kalau orang tua larang kamu pindah agama ini, lawan saja. Nah, dengan Buddha tidak boleh. Ya banyak orang yang cita-citanya mau jadi anggota sangga, perempuan mau jadi bikuni, laki-laki mau jadi biku, tapi mamanya bilang tidak boleh. Dia tidak lawan dan tidak boleh dilawan, kasih pengertian. Kalau tetap tidak boleh, Romo ada murid, ya saya mau jadi bikuni Romo. Tapi mama saya bilang tidak boleh. Ya saya bilang ikutlah mama kamu. Coba dijelaskan. Tetap tidak boleh Romo. Soal macam-macam saya cerita tetap tidak boleh. Ya sudah ikut saja. Nah itu saya bertekad nanti kalau mama saya sudah meninggal, baru saya jadi bikuni. Ya tidak apa-apa. Iya kan? Nah itu. Jadi inilah makanya Romo mengajak kalian untuk ya memperingati hari Parents Day, Happy Parents Day ini. Kemarin sudah seminar, webinar. Ya, nanti tanggal 22 Desember kan Hari Ibu. Nah, kita kan mencantolkan Parents Day ini ke Hari Ibu. Nah, nanti Hari Ibu itu walaupun tidak diadakan di sekolah, boleh saja. Ya, boleh saja sama mama, sama papanya, "Pa, Ma, hari ini merayakan Hari Ibu, papa mama duduk." Terus kita cuci kakinya, ambil handuk, ya dilap kaki mamanya atau kaki papanya atau dua-duanya. Kemudian kasih bingkisan, nggak perlu mahal-mahal. Ma, hari ini hari ibu, pa, hari ini hari Parents Day, saya kasih mobil Alphard 1. Oh, mana bisa. Kita kan nggak punya, nggak apa-apa. Nah, kasih apa? Oh, kita lihat mamanya suka pakai pita rambut, kita beli. Ya harganya berapalah, 20.000 paling mahal, kasih. Ya, papanya nggak punya pena. Nah, kita beli pena, kasih pa nih hadiah. Ya, namaskara pada orang tua, peluk cium. Waduh, senang sekali tuh hati orang tuanya. Semua rasa capeknya, sakitnya hilang. Ya, karena anaknya berbakti. Nah, itu penting. Ya, kemarin waktu seminar awal-awal dia perlihatkan ada seorang anak kecil peluk ibunya. Sekarang ada anak yang mau peluk ibunya. Mau, harusnya mau. Enggak lah waktu kecil ya Romo, sekarang enggak lagi. Mengapa enggak? Itu kan mama kita. Dulu mama kita, sekarang mama kita juga. Ya. Meluk papanya mau enggak? Boleh saja, itu papa kita. Waktu kecil itu papa kita, sudah besar juga papa kita. Ya kan? Nah, jadi papa mama ulang tahun, kasih selamat. Parents Day, kasih selamat. Nanti Xinjia. Nah, Xinjia kan? Xinjia kasih juga Kyonghi sama papa mama duduk. Bukan Kyonghi saja. Namaskara, Pai Kui kalau orang Tionghoa bilang.
ya. Nanti ketika kalian menikah, wah, dapat pasangannya, ya menikah, namaskara juga sama orang tua, baik sama orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Nah, itulah keistimewaan agama Buddha. Nah, apa dasarnya? Dasarnya ajaran Buddha. Nah, ada satu sutta di dalam kitab suci Tripitaka, bagian Sutta Pitaka, ada yang namanya Sigalowada Sutta. Sigalowada Sutta itu khotbah Buddha kepada seorang pemuda bernama Sigala. Bukan serigala, Sigala. Ya, Sigala ini bakti, hormat pada orang tuanya. Jadi nasihat orang tuanya diikut. Tapi si Sigala ini masih belum mengerti, dia belum bijaksana. Ya, pagi-pagi dia bangun, dia bawa beras satu panci. Dia berdiri di tengah lapangan. Dia menghormat ke arah timur, terus dia lempar beras. Dia balik ke arah selatan, lempar beras, namaskara. Menghadap ke arah barat, lempar beras, namaskara. Lempar beras ke arah utara, namaskara. Lempar ke atas, namaskara. Lempar ke tanah, namaskara. Buddha lihat saja dari jauh. Buddha mengerti, ya, si Sigala ini sedang melakukan petunjuk nasihat orang tuanya. Ya, tapi dia tidak ngerti. Nah, Buddha kan guru. Guru itu kasih mengerti. Kamu kalau mau melakukan itu maknanya ini. Nah, kemudian si Sigala jadi ngerti. Ya. Nah, sekarang Romo akan share satu video mengenai Sigalowada Sutta ini. Ya, mudah-mudahan bisa dan kalian bisa menyaksikannya dengan baik. Sebentar, ini Romo belum buka. Ya, sebentar ya. Exit full screen. Nanti kita coba buka. Yang di rumah masih buka enggak? Kadang-kadang sudah jalan sekian lama, menyusut-nyusut, orang satu persatu hilang. Nah, ini. Yang di rumah bisa dengar suaranya? Bisa lihat tayangannya yang di rumah? Tolong beri komentar. Saski, bisa lihat gambar, bisa dengar suara? Halo? Bisa. Halo? Kok enggak jawab? Oke, kita lanjut ya, mudah-mudahan bisa lihat ya. Bhakti Sigala. Sigalowada Sutta. Pada zaman dahulu hiduplah seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Ia bernama Sigala. Ia tinggal di kota Rajagaha. Mendiang ayahnya pernah berpesan agar Sigala melakukan penyembahan ke arah mata angin, ke langit, dan ke bumi.
kali sekali dia keluar rumah, meninggalkan Raja Kaha dan melakukan penyembahan ke utara, selatan, barat, timur, ke langit, dan ke bumi. Pada saat segala melakukan penyembahan menghormati arah mata angin, langit, dan bumi, pada saat yang sama Buddha sedang melakukan pidapati menerima persembahan makanan. Buddha mengetahui penyembahan yang dilakukan Sigala. Kemudian Buddha bertanya apa alasan Sigala melakukan semua itu. Sigala pun menjelaskan bahwa tindakannya adalah wujud bakti pada mendiang ayahnya. Buddha kemudian menunjukkan kepada Sigala cara berbakti yang benar sesuai cara para arya. Apa saja ujangan Buddha kepada Sigala? Akankah Sigala mengerti? Pada video kali ini kita akan belajar 2 cara berbakti sesuai cara yang dilakukan para arya, yaitu cara berbakti pada orang tua dan guru. Pertama, orang tua diibaratkan seperti arah timur, arah permulaan matahari terbit. Kedua, guru sebagai arah selatan yang mendidik dan mengajarkan kita. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Cara berbakti kepada orang tua yang pertama adalah merawat mereka seperti halnya dulu kita juga dirawat oleh ayah dan ibu. Kedua, Nah, jadi mengapa kita merawat orang tua? Karena dulu kita dirawat oleh orang tua, itu alasannya. Ya, nah, sekarang kita lihat yang kedua. Romo akan jelaskan bagian per bagian. memikul kewajiban mereka, sebab suatu saat mereka semakin tua dan tidak mampu lagi. Nah, ini memikul tanggung kewajiban orang tua ini maksudnya, kalau sekarang papa mama kita yang kerja untuk kita, ya kan? Nah, nanti ketika mereka sudah tua, kita yang bekerja untuk mereka. Kalau yang perempuan sekarang mamanya yang masak makanan untuk dia, nanti ketika mamanya sudah tua, dia yang masak untuk mamanya. Ya, kalau sekarang mama yang mandikan anaknya kalau kecil, nanti kita yang mandikan orang tua kita ketika sudah tua. Ya, jadi ini namanya memikul tanggung jawab mereka satu saat ketika mereka semakin tua dan tidak mampu lagi. Ketiga, mempertahankan keturunan dan tradisi. Nah, ini mempertahankan keturunan dan tradisi. Jadi apa tradisi-tradisi yang baik yang dilakukan orang tua kita harus lakukan. Nah, kita ini orang Tionghoa, ada tradisi Tionghoa. Nah, kita lakukan walaupun mama kita sudah tua. Nanti kita tidak mau lagi. Ada agama yang melarang, ada agama kalau pindah agama, ada agama Buddha, dia larang. Tidak boleh sama-sama dengan orang tua. Kalau sudah mati, biar saja mati. Nah, ini kan bukan tradisi kita. Jadi kita harus mempertahankan tradisi kita, selalu menghormati orang tua. Ya. Yang keempat, menjadikan diri pantas menerima warisan dari orang tua. Nah, kalau orang tua kita mampu, dia punya harta, punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, nanti ketika dia tua, dia wariskan pada kita. Nah, kita harus menjadikan diri kita pantas menerima warisan orang tua. Bagaimana caranya? Ya belajar. Banyak sekarang Romo lihat orang tuanya kaya, punya rumah, punya kendaraan bagus, ya punya perusahaan dikasih ke anaknya. Tetapi anaknya ternyata tidak bisa meneruskan usaha orang tuanya. Kenapa? Waktu sekolahnya malas, ya kerjanya main terus. Ada anak-anak dikasih orang tuanya perusahaan, bukan tambah maju tambah mundur. Orang tuanya cerita sama Romo,
Ya orang tua sedih. Dia mau bilang, kok bisa gitu? Anak saya hobi main game. Loh, sudah besar begitu, sudah keluarga main game. Iya, suami istri main game, tidak diurus perusahaan. Akhirnya perusahaan bangkrut. Sedih. Ya, mobil dijual, rumah mau dijual. Untung bapaknya tahu. Gara-gara main game online, taruhan-taruhan, habis hartanya. Nah, jadi ini kalau sekarang mempersiapkan diri menjadi pantas menerima warisan orang tua, ya belajar yang baik, menuntut ilmu, ya. Nah ini, terus yang kelima. 5. Melakukan perbuatan baik dan upacara keagamaan setelah mereka meninggal. Nah ini, ya, dalam agama lain juga ada. Ada yang bilang kalau sudah meninggal orang tua itu dosa sama sembayangkan. Ya enak kamu, hartanya kamu mau, nyembayangi tidak mau. Ada agama begitu ada. Orang tua tidak perlu disembayangkan. Ya, nah ini kan ajaran mereka. Kita ini agama Buddha dan orang Tionghoa. Orang Tionghoa mengajarkan harus menghormati orang tua. Agama Buddha juga begitu. Makanya kalau kalian lihat kadang-kadang orang mau pakai jubah kuning sembahyang di rumah abu. Sembahyang apa? Itu sembahyang orang tua sudah meninggal. Ya, orang Tionghoa itu kalau waktu hidup kita rayakan hari ulang tahun. Kalau sudah meninggal yang dirayakan bukan ulang tahun lagi, tapi ulang tahun kematian. 1 tahun meninggal, 2 tahun meninggal, 3 tahun meninggal disembayangkan. Nanti tahun baru Imlek, nah besok tahun baru Imlek 1 hari sebelumnya sembahyang. Nanti Cengbeng bulan April sembahyang. Nanti Citwe bulan 7 sembahyang. Itu cara menghormati orang tua, ya, memperingati, mengadakan upacara keagamaan untuk orang tua dan leluhur yang sudah meninggal. Ya, nah kalau dalam agama lain tidak ada. Ya, nah jadi ini kewajiban dalam Sila Dharma Sutta, anak harus memperingati orang tuanya yang sudah meninggal, mendoakan. Jasa mereka begitu banyak. Apakah kalian pernah membayangkan perjuangan ayah dan ibu untuk membahagiakanmu? Nah, jadi nanti menjelang Parents Day ini renung-renungkan bagaimana perjuangan orang tua membesarkan kita. Kemarin Saski menyampaikan puisi. Wah, Romo terharu sekali. Ya, ternyata Saski yang sekarang pintar, cerdas, sehat, dulu waktu kecil sakit-sakitan. Ya, tapi mama merawat sampai dia akhirnya bisa sehat. Coba kalau mama kita bosan, ini sakit-sakit saja terus nih, nah biar dibuang aja lah ke hutan, nah, kan habis. Ya kan, tetapi dirawat dengan penuh kasih sayang sehingga akhir anaknya bisa tumbuh sehat, menjadi besar, menjadi pintar, cerdas, dan tentu saja baik. Nah, apakah sekarang kalian mengerti seperti Sigala? Nah, ini pertanyaannya. Apakah sekarang kalian mengerti seperti Sigala? Jawab sendiri. Sudah mengerti belum? Kewajiban mana saja yang pernah kalian lakukan untuk menunjukkan bakti pada orang tua? Ayo sekarang kita belajar cara berbakti kepada guru. Nah, kemarin bulan lalu tanggal 25 November kita memperingati Teachers Day, Hari Guru. Ya, nah ini Buddha juga mengajarkan kita harus hormat pada guru, baik itu guru agama maupun kepada guru-guru di sekolah. Nah ini. Yang pertama, bangkit, sambutlah guru, beri salam. Nah ini ya, sekarang di sekolah Manjusri mungkin kalau SMP sudah tahu, ya, yang SD belum tahu, ya, bahwa di sekolah Manjusri ada satu budaya baru, namanya budaya 5S. Pertama apa? Pertama apa? Salam,
sapa, sopan, santun, dan apa seterusnya. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Bangkit menyambut guru, memberi salam. Kita kalau salam nama budaya. Layani mereka. Misalnya bantu guru membawa buku atau peralatan belajar lainnya. 3. Semangat belajar. Semangatmu amat sangat berharga bagi guru. Semangatmu adalah semangat guru. Nah, seperti Romo sekarang, Romo ceramah. Kalau kalian semangat mendengar, Romo juga semangat. Ya, padahal Romo Pandita itu juga guru. Ya, Romo payah-payah dari rumah, baru selesai puja bakti anak SD, buru-buru ke sini supaya bisa bisa ceramah pada kalian. Kalau kalian dengar sampai malas-malas, nah Romo kan tidak semangat. Nah, tapi mendengar dengan semangat, itu semangatmu adalah semangat guru. Memberikan jasa-jasa kepada mereka. Nah, ini kalau dulu, zaman dulu guru itu dikasih jasa-jasa. Jadi murid-muridnya, kalau muridnya anak petani, nanti dia bawa beras kasih gurunya. Kalau dia petani sayur, dia bawa sayur kasih gurunya. Ya, kalau papanya pedagang kain, dia kasih kain untuk gurunya. Sekarang kalau kita sekolah bayar uang sekolah. Nah, itu memberi jasa. Itulah kewajiban kita sebagai siswa yang keempat. 5. Belajar dengan penuh perhatian, upayakan fokus saat guru menerangkan. Nah, ini juga cara menghormati guru. Kalau guru menerangkan, kita main-main, kita cuek-cuek. Nah, itu berarti kita tidak menjalankan kewajiban kita. Kita harus fokus pada saat guru menerangkan. Karena ini sebenarnya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah. Kewajiban mana sajakah yang sudah kalian lakukan kepada guru? Jika sudah, ayo tingkatkan. Jika belum, ayo kita mulai dari hari ini. Ya, jadi apakah yang sudah kita lakukan kewajiban terhadap guru? Ya, kalau sudah, tingkatkan. Kalau belum, ayo mulai hari ini. Ya. Sekian, sampai Sata Bawantu Suritata. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini doa agama Buddha yang paling hebat. Ya, kalau agama lain, cintailah orang yang seiman, cintailah sesama manusia. Buddha lebih hebat lagi, cintai semua makhluk. Ya, mau kucing, anjing, semut, ya lalat, nyamuk, semua didoakan semoga berbahagia. Kalau nyamuk berbahagia gimana? Ya, berbahagia nyamuk, segera keluar gak jadi nyamuk lagi, lahir di alam yang lain. Nah, itu namanya ya. Sadu, Sadu, sadu. Nah, sadu-sadu itu apa? Sadu-sadu itu kalau yang di depan, amin. Ya, nah, ini baca-baca doa, amin. Nah, kalau dalam agama Buddha, sadu. Sadu, 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 3 kali. Ya, jangan sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Nah, sadu, sadu, sadu. Artinya amin. Iya, betul demikian. Nah, itu artinya. Baik anak-anak sekalian, ya cukup sekian apa yang dapat Romo sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga memberikan manfaat bagi kalian semua. Sekali lagi nanti pada tanggal 22 Desember, ya nanti orang tuanya bilang, "Pak, Ma, hari ini hari ibu, saya mau memberikan sujud hormat." Nah, boleh orang tuanya duduk, kemudian kalian kasih sesuatu, basuh kakinya, dan bernamaskara, mengucapkan terima kasih, dan bertekad untuk selalu menjadi anak yang berbakti dan membalas budi kepada kedua orang tuanya.
Kalau kalian lakukan ini, kalian pasti menjadi anak-anak yang berhasil, yang sukses. Ya, barang siapa yang ingin hidup seperti seorang raja, raja kan mewah kan, kaya, banyak harta, senang. Lakukan orang tuanya seperti raja. Siapa yang durhaka pada orang tuanya, nanti dia hidupnya akan menderita. Sebenarnya Romo ada satu cerita lagi, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin lain waktu. Ya, ada cerita anak yang durhaka pada ibunya. Ya, dia marah pada ibunya, dia tendang ibunya. Nah, bagaimana ceritanya nanti kita akan lihat pada kesempatan yang lain. Demikian saja, terima kasih. Ya, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.